وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-anam bi sahibil maqamil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nalqa biha rabbana yawma sarairi tubla. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina sayyidi ahli sidqi wal wafa wa sayyidi ahli al-ardi was sama sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi arbabit tuqa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya kita dapat duduk di rumahnya Allah beriktikaf. Man i'takafa fuwaqa naqah faka'annama a'taqa raqabah. Barang siapa yang beriktikaf selama fuwaqa naqah, selama semasa seseorang merapikan ontaknya setelah disembelih, maka seperti memerdekakan seorang budak. Di dalam majelis malam ini kita akan membahas hadis yang berikut, yaitu hadis yang ke-14, al-haditsur rabi' asyara, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, at-thayyibu adh-dhani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah. Di dalam hadis yang ke-14 ini dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita sudah mengetahui biografi beliau, riwayat hidup dan perjalanan hidup beliau di dalam majelis kita yang lalu. Beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal, la yahillu damu imri'in muslimin, tidaklah halal darah seseorang muslim, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu 3 perkara. At-thayyibudz dzani, yang pertama at-thayyib yang berzina. Makna thayyib yaitu mereka yang sudah menikah dengan nikah yang sah. Kemudian nafsu bin nafsi, itu membunuh, maka boleh dibunuh kalau membunuh orang lain, dan akan datang penjelasannya secara detail. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya dan berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Jadi di dalam hadis ini Rasul menegaskan bahwa yang namanya darah seorang muslim itu haram ditumpahkan. Haram kita membunuh seorang muslim, kecuali dengan salah satu 3 sebab tadi. Dengan salah satu 3 sebab, maka seorang muslim dihalalkan darahnya dan boleh dibunuh. Jadi pada asalnya
orang muslim darahnya haram. Sebagaimana Nabi tegaskan di dalam haji wada ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Dan beliau mengatakan lalu berikutnya, ayu baladin hadza, negeri apa ini? Lalu beliau mengatakan, negeri apa ini, hari apa ini? Lalu beliau menjawab dan di saat itu mereka berada di Arafah, dekat dengan Makkah dan masuk tanah haram, negeri haram, dan harinya hari yang dimuliakan Allah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari-hari Arafah, dan semua itu terhormat di dalam agama Islam. Tanahnya, negerinya, tempatnya tempat terhormat karena negerinya negeri haram, dan harinya hari terhormat karena harinya hari Arafah. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, ala inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Tahuilah bahwasanya darah kalian dan harta kalian haram atas kalian, kahurmati yaumikum hadza wa baladikum hadza, seperti haramnya hari ini dan seperti haramnya negeri ini. Maka dalam hadis tersebut dijelaskan jelas, harta seorang muslim pada asalnya haram atas muslim yang lain mengambilnya tanpa hak, dan jiwa seorang muslim, nyawa seorang muslim juga haram atas muslim yang lainnya tanpa hak. Begitupun di sini dalam hadis disebutkan tidak halal, artinya haram. Haram darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara tersebut maka jadi halal seseorang muslim darahnya. Jadi dalam dari segi akal pun darah itu pada asalnya haram. Pembunuhan itu pada asalnya haram, karena pembunuhan akan menyebabkan kerusakan kerusakan di tatanan masyarakat. Dari sisi kemanusiaan pun akan merusak pembunuhan itu, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penciptaan. Khalaqad wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Dan kami sungguh telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Dibanding ciptaan makhluk yang lain, dibanding ciptaan Allah terhadap makhluk yang lain, terhadap binatang, terhadap jin, terhadap malaikat, maka manusia ini mempunyai penciptaan yang lebih baik di antara yang lainnya. Ketika diciptakan Allah dengan sebegitu bagusnya, maka tidak boleh dirusak dengan jalan pembunuhan atau dengan yang lain. Jadi dari segi akal, pada asalnya pembunuhan itu tidaklah bagus dan pembunuhan itu adalah tercela. Apalagi dikuatkan dari segi dalil naqli. Kalau dalil akli tadi kita sudah tahu, dalil naqlinya pun mengharamkan pembunuhan tanpa hak. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan hak. Kalau ada haknya dibolehkan, seperti kisos dan yang lain nanti akan disebutkan. Barang siapa yang membunuh tanpa hak, maka perkaranya merupakan sesuatu yang berbahaya sekali. Di dalam hadis disebutkan, man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimatin laqiyallahu maktuban baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Kata Allah dalam hadis, kata Rasul dalam hadis, barang siapa yang membantu orang lain dalam membunuh seseorang muslim walaupun dengan setengah kalimat, walaupun dengan setengah kata, ya, maka nanti dia akan
ditulis di tengah-tengah matanya, di keningnya, di hari akhirat ketika dibangkitkan dari kubur, tertulis di keningnya, ayisun min rahmatillah. Orang ini sudah putus asa dari rahmat Allah, tidak dapat rahmat Allah Ta'ala di hari kiamat. Apa sebabnya? Karena membunuh tanpa hak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena menolong orang lain, membunuh orang muslim tanpa hak, walaupun dengan ucapannya, walaupun dengan setengah kata. Kalau dalam bahasa Arab, bunuhlah itu bahasa Arab arti uqtul. Ya, dalam bahasa Arab, uqtul, bunuhlah. Kalau ada seorang mau mengatakan kepada orang lain setengah kalimat, bukan uqtul, baru doang. Ya, itu sudah dikatakan oleh Rasul di hari kiamat nanti, ditertulis di dalam jidatnya, ini orang terputus asa dari rahmat Allah, dan terputus dari rahmat Allah, nggak dapat rahmat dari Allah di hari kiamat. Itu kalau yang mengatakan demikian, udah seperti itu dahsyatnya azab Allah di hari kiamat. Ya, di dalam masyarakat kita ini, ya, sadar ataupun nggak sadar, kadang seseorang melakukan demikian. Ya, ada seseorang bilang kepada orang lain, udah ambat aja. Itu ucapan, bukan ucapan sepele itu. Kalau ternyata orang yang satunya itu terpancing, kemudian maka dilaksanakanlah keinginannya untuk membunuh saudaranya sesama muslim, maka yang ngomong tadi terancam dengan hadis tadi. Allah Ta'ala bangkitkan di hari kiamat, dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hati-hati, ya, jangan sampai orang kita bilang ngomporin orang lain untuk bunuh orang lain. Dan di antaranya itu, ya, kalau ada satu kejadian di masyarakat seperti tertangkap basah seseorang mencuri, tertangkap basah laki-laki dan perempuan berzina, misal. Di masyarakat kita ini terkadang kebablasan ketika menangkap pencuri, menangkap maling, malingnya dipukulin habis-habisan sampai kemudian ada yang meninggal. Itu juga termasuk membunuh tanpa hak. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, ente lihat, ente berada di dekatnya, jangan ikut-ikutan, ya, menjauh sejauh-jauhnya. Kalau ada orang maling dipukulin, nonton jangan, ngikutin apalagi, menjauh sejauh-jauhnya. Karena laknat Allah Ta'ala kalau dia turun dalam satu tempat, maka akan terkena orang yang di sekelilingnya. Ya, murka Allah kalau dia turun dalam satu tempat, orang yang di sekelilingnya akan kena. Kalau melihat kejadian itu, menjauh sejauh-jauhnya. Begitupun misalnya kalau ada orang berbuat yang tidak senonoh, berzina, selingkuh, digerebek sama masyarakat, dipukulin yang lakinya, jangan ikut-ikutan, menjauh sejauh-jauhnya supaya selamat. Ya, kalau orang yang dipukulin itu mati, maka ente yang menjauh nggak akan terkena imbasnya di alam akhirat. Ya, terkadang kebanggaan ada timbul, anda tadi mukulin maling, masya Allah, bangga deh. Mau ngomong ngabarin ke teman-teman tadi di sana tuh pakai maling dipukulin, anak ikut juga tuh, tendangan pukulan. Jangan dikira tendangnya dia, mukulnya dia, apalagi sampai membunuhnya, jangan dikira nggak ada kisosnya nanti di hari akhirat. Akan datang kisosnya nanti di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana segala yang kecil dan yang besar diperhitungkan di sana. Maling salah memang ketika mencuri, tapi apa haknya orang lain memukul-mukulinya, apalagi sampai mati. Mereka yang berzina salah memang, tapi apa haknya orang lain kemudian memukul-mukulinya, apalagi sampai mati. Darah orang muslim haram untuk dibunuh kecuali dengan salah satu yang tiga hal tadi.
Yang pertama, as-sayyibuz zani. Seorang sayyib. Sayyib itu dalam bahasa Arab asal katanya seorang janda atau seorang duda yang sudah menikah, kemudian sudah tidak lagi berjaka, tidak lagi perawan, disebut sayyib. Ya, kalau perawan disebut al-bikir. Seorang yang masih gadis, al-bikir. Seorang yang sudah tidak lagi gadis disebut sayyib. Yang dimaksud di sini, as-sayyib yang dimaksud di sini dalam hadis yaitu orang yang telah bersetubuh, atau disetubuhi di kelamin depannya dalam akad yang sahih, dan di saat itu dia merdeka, sudah balik, dan berakal sehat. Itu disebut dengan sayyib yang dimaksud di sini. Karena yang dimaksud di sini sayyib adalah muhsan. Apa maknanya muhsan? Tadi itu. Artinya muhsan seorang yang sudah bersetubuh atau disetubuhi di kelaminnya, di kelamin depannya dalam rangkaian akad yang sahih, akad yang sah. Atau dia menikah dengan akad yang sah. Kemudian sudah bersetubuh dengan nikah yang sah itu, dan ketika itu dia sudah balik, berakal sehat dan merdeka. Ini yang disebut dengan muhsan. Maka muhsan, orang sudah menikah dengan nikah yang sah dan sudah bersetubuh dalam pernikahannya itu dengan istrinya yang sah, kemudian dia masih berzina, baik laki ataupun perempuan, maka hukumannya adalah bunuh. Seorang laki-laki yang sudah menikah dengan nikah yang sah dan sudah bersetubuh dengan istrinya dengan dalam pernikahan yang sah itu, lalu kemudian laki-laki itu berzina dengan perempuan lain, maka laki-laki ini disebut dengan zani muhsan. Dan seorang yang zani muhsan, yang berzina dan dia dalam keadaan muhsan, maka hukumannya adalah bunuh dengan cara dirajam. Apa dirajam itu? Ditimpuki dengan batu sampai mati. Batu yang digunakan untuk menimpuk orang yang zani muhsan tadi, baik laki ataupun perempuan, ya, minimal sekepal tangan besarnya. Itu yang digunakan untuk menimpuk sampai mati orang yang disebut zani muhsan tadi. Dan tidak boleh orang yang zani muhsan dibunuh dengan cara lain. Disetrum dengan listrik sampai mati, nggak boleh. Dipenggal kepalanya, nggak boleh. Ya, cara yang ditentukan oleh syariat dalam hukum syar'i, zani muhsan dibunuh dengan cara dirajam. Ya, ditimpukin batu sampai mati. Itu hukumannya. Tetapi yang menghukum ini tidak boleh sembarang orang, bukan semua orang. Yang menghukum adalah pengadilan syariat. Bukan semua orang. Masyarakat misalnya menangkap basah laki perempuan yang sudah berkeluarga berzina, yuk kita rajam bareng-bareng. Nggak boleh. Ya. Kalau dibolehkan kacau masyarakat nanti. Setiap orang yang ketangkap basah nanti maunya dirajam. Yang memutuskan hukum rajam adalah hakim syar'i, qadhi syar'i, pengadilan syariat. Jadi diproses dulu, nggak sembarangan, proses dulu. Kalau dibilang ini berzina betul, mana saksinya? Yang nuduh zina mana? Ya, ini kan misalnya ketangkep berzina. Ini dua orang laki perempuan, yang menuduh berzina mana? Fulan, oh, banyak ya, saksi. Apa yang menuduh zina? Mana kalian punya saksi? Kami sendiri yang menyaksikan, ini 8 orang, 10 orang, 20 orang menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan keduanya. Ya ngapain keduanya? Di dalam kamar berduaan. Enggak cukup. Itu yang 10 orang yang menuduh orang ini zina, mereka balik
dikenai hukuman 80 pecutan. Disebut dengan hukuman qadzaf. Disebut dengan hukuman qadzaf. Ini menuduh muslimah atau muslim melakukan perbuatan zina tanpa ada saksi. Seorang dikatakan zina dan kemudian bisa dihukumkan sebagai penzina dan dirajam kalau sudah menikah jikalau ada saksinya 4 orang yang menyaksikan ini laki-laki dengan perempuan itu berzina, dan 4 orang yang menyaksikan ini pun menyaksikannya secara jelas bahwa laki-laki itu seperti kelingking ini masuk ke jari ke cincin ini, ya. Yang kecil yang nggak usah dipikirin, yang dewasa paham. Itu ngelihatnya begitu. Kalau melihatnya, oh keduanya masuk kamar, ngapain kamar, kita dobrak tiba-tiba lagi telanjang semuanya tanpa busana, ngapain lagi? Belum cukup. Belum cukup. Oh kita pasang CCTV itu di kamar tuh, nih rekamannya tuh, lihat tuh lagi begituan. Belum cukup. CCTV belum cukup. Harus melihat langsung 4 orang saksi laki-laki, ya, bukan perempuan, 4 orang saksi laki-laki, dan melihat kedua orang itu berzina betul-betul. Oh kita ngelihat tuh yang laki di atas, yang perempuan di bawah, tapi nggak ngelihat itunya. Belum cukup. Susah untuk menegakkan hukum zina atas seseorang dengan perantara saksi. Makanya dari zaman Rasul sampai zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, tidak pernah ada seorang penzina dihukumkan dia berzina dengan 4 orang saksi. Karena susahnya. Yang ada terjadi pengakuan. Di zaman Rasul, laki ada mengaku dia telah berzina, yang perempuan pun terjadi mengaku sudah berzina. Mengaku atau yang disebut dengan iqrar, dengan itu terjadi hukumannya dan dilaksanakan hukuman rajam di zaman Rasul juga dan di zaman setelahnya juga. Tapi kalau dengan 4 orang saksi, maka belum pernah terjadi, tidak pernah terjadi dari zaman Rasul sampai zaman Khulafaur Rasyidin, karena susahnya. Jadi jangan main-main menuduh seorang berzina. Jangan main-main menuduh orang mengatakan menuduh seorang selingkuh dengan orang lain. Karena jikalau disidangkan dan diperkarakan di dalam hukum syariat, yang menuduh tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dengan cara tadi, maka yang menuduh pun akan terkena sanksi dan hukuman 80 cambuk, yang memang terkena hukum qadzaf. Ini semuanya untuk memelihara harga diri seorang yang beriman, seorang muslim dan muslimah. Ya, jadi jaga kita punya lisan, jangan sampai menuduh seorang, mengatakan seorang, hai pelacur kamu, misalnya, hai penzina kamu, na'udzubillah min dzalik, itu sudah terkena hukum syar'i. Kalau diperkarakan ada mahkamah syariah, ini diperkarakan ke mahkamah syariah, maka dia akan terkena hukum qadzaf, kecuali bisa mendatangkan 4 orang saksi tadi. Ya, jadi perkara ini sesuatu hal yang harus dijaga betul. Jadi zani muhsan yang pertama itu. Jadi bukan sembarang orang bisa mengatakan, ayo kita rajam ini orang udah berzina, kita tangkap basah. Ya, berdua-duaan di hotel, berdua-duaan di tempat ini, tempat itu, dalam keadaan tanpa busana, ya kita rajam, nggak bisa. Karena ini kewajiban atau tugas polisi syariah dan mahkamah syariah. Hakim syar'i yang menentukannya. Ada pun yang ghairu muhsan. Yang ghairu muhsan yaitu laki-laki dan perempuan yang berzina tapi yang belum menikah.
belum pernah sama sekali menikah dengan nikah yang sah. Ya. Ini orang yang disebut dengan ghairu muhsan, baik laki ataupun perempuan. Kalau kedapatan orang laki dan perempuan ghairu muhsan yang belum menikah berzina, dengan tadi syaratnya itu ada saksi 4 orang ya, yang menyaksikannya dengan sedetil itu, atau diputuskan oleh mahkamah syar'i ini penzina, maka dihukumkan dengan hukum syariat. Apa hukum syariatnya kalau dia belum menikah? Yaitu dicambuk sebanyak 100 cambuk. Setelah selesai, kalau dia meninggal sebelum 100 udah dikuburkan. Tapi kalau dia belum meninggal masih kuat ternyata, baik laki itu perempuan, udah 100 cambuk selesai belum meninggal, maka diusir dari kampung selama setahun. Nggak boleh tinggal di kampung itu. Itu mahkamah syar'i yang menentukan semuanya, pengadilan syariat yang menentukan semuanya. Ya. Itu kalau orangnya orang merdeka, kalau orang budak setengah. Tapi sekarang kita nggak ada budak di zaman kita ini. Dan ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Maliki dan Hambali dan Hanafi, dia hanya dicambuk dengan 100 kali cambukan tanpa diusir. Nggak pakai hukuman usir. Dalam mazhab Imam Syafi'i diusir setahun. Artinya selama setahun ini nggak boleh datang nggak boleh tinggal di kampung, di luar. Kalau seseorang berzina kemudian sudah dihukumkan dengan hukum syar'i di dunia, dirajam atau dicambuk kalau dia belum menikah dengan nikah yang sah, maka jikalau dia menjalankannya dengan ikhlas, di akhirat nggak lagi disiksa. Di akhirat nggak lagi disiksa, siksaannya diangkat oleh Allah di akhirat. Tapi kalau di dunia tidak disiksa, tidak dihukum dengan hukum rajam atau hukum 100 cambukan tadi, maka gantinya di alam akhirat. Kecuali kalau dia tobat dengan setobat-tobatnya, dengan sebenar-benarnya. Seperti di Indonesia ini kan nggak ada hukum rajam, nggak ada hukum cambuk. Emang dia bertobat dengan sebenar-benarnya, nggak lagi mengulangi perbuatan zinanya, bertobat, beristighfar, maka bisa kemungkinan nanti di alam akhirat Allah Ta'ala ampuni dosanya dan tidak diazab. Ya, ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang nggak bertobat dengan perbuatan zinanya dan tidak dihukum di dalam dunia ini dengan hukum syar'i tadi, maka di akhirat yang diazab. Ada ulama di dalam akhirat di barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal dan dia penzina tanpa dihukum dan tanpa adanya taubat dari dirinya, maka diazab di neraka nanti dengan pecut terbuat dari api neraka. Enggak dipecut di dunia, dipecut di akhirat dengan pecut terbuat dari api neraka. Tertulis di dalam kitab Zabur, diriwayatkan tertulis di dalam kitab Zabur bahwasanya para penzina itu nanti di hari kiamat digantung kelaminnya, tapi yang digantung kelaminnya, digantung kelaminnya, kemudian dipecut dengan pecut terbuat dari besi. Jikalau salah seorang dari mereka itu minta tolong, maka malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, malaikat Zabaniyah akan berkata, nih kalau ada yang minta tolong salah satunya ketika digantung kemudian dipukul dengan besi tadi, kalau ada salah satunya minta tolong, malaikat Zabaniyah akan berkata kepadanya, mana suara ini dulu? Mana suara ini dulu di dunia? Dulu engkau ketawa, dulu engkau terbahak-bahak, kau tidak merasa diawasi Allah dan tidak malu terhadap Allah. Mana suara ini di dunia? Kata malaikat Zabaniyah. Kalau diantara yang disiksa dari para penzina itu ada yang minta tolong. Di dalam hadis juga disebutkan, man zana bimra'atin muslimatin aw ghairi muslimatin hurratin aw amatin
fatahallahu alaihi fi qabrihi 300,000 babin minan nar. Barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan muslimah atau bukan muslimah, merdeka ataupun budak, maka Allah Ta'ala buka di dalam kuburnya itu pintu sebanyak 300.000 pintu api neraka. 300.000 pintu api neraka dilihat di dalam alam kuburnya oleh penghuninya. Takhruju alaihi minha aqarib wa hayyat wa syuhub minan nar. Keluar dari 300.000 pintu tadi kalajengking, ular-ular dan api-api yang berasal dari neraka. Fahuwa yu'adzabu ila yaumil qiyamah, dan dia diazab terus sampai hari kiamat. Itu alam barzakhnya. Kalau seorang berzina tanpa taubat, ya, berzina terus sampai wafat. Kemudian itu hadis tersebut tadi, ya, dari Sayyidina Al-Harith bin Abi Usamah, ya, di dalam Al-Hafidz Ibn Hajar dalam kitab Mathalibul Aliyah menyebutkan hadis tersebut. Lalu di dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan hadis lain. Disebutkan ihdharuz zina, katanya. Waspadalah terhadap zina. Sesungguhnya di dalam zina itu ada 6 sifat. 3 di dunia, 3 di akhirat. Jadi orang yang berzina akan mendapatkan 6 sifat ini. 3 di dunia, 3 di akhirat kalau nggak tobat. Yang 3 di dunia apa? Yang 3 di dunia, muka wajahnya akan hilang. Artinya nggak ada keindahan dalam wajahnya, itu ngelihatnya udah nggak enak gitu. Kemudian yang kedua, mewariskan kefakiran. Yang ketiga, mengurangi rizki dan umur. Itu 3 di dunia semuanya. Kalau seorang berzina nggak tobat-tobat. Kemudian yang di dalam akhirat, 3 dalam akhirat. Yang pertama, Allah Ta'ala melihat kepadanya dengan penglihatan yang murka, sehingga orang itu mukanya hitam legam, karena Allah Ta'ala melihatnya dengan marah. Kalau dia jadi hitam mukanya dia. Lalu yang kedua, akan dihisab dengan hisab yang sulit, perhitungannya di akhirat nanti sulit. Yang ketiga, dia akan diseret-seret dengan besi menuju ke api neraka. Ikat dengan besi, rantai-rantai, dan dia akan diseret ke api neraka. Itu hadis riwayat Imam Tabrani di dalam kitab beliau Al-Awsat. Hadis tersebut, ya, berarti orang yang berzina ada balasannya di dunia sebelum di akhirat. Kalau nggak tobat, akan didapatkan di dunia 3, di akhirat 3. Ada satu cerita tentang yang berkenaan dengan zina ini, ya. Ada dulu seorang pembesar, katakanlah raja, ketika dia tahu hadis, ya, bahwa kalau ada seseorang berzina di dunia, maka akan diperlakukan sama seperti itu terhadap anaknya atau istrinya. Ketika dia tahu, maka dia pun ingin membuktikan, ya, seorang penguasa zaman dulu. Dia punya seorang putri yang begitu cantik. Lalu disuruh putrinya itu untuk jalan di pasar, disuruh ada seorang budaknya untuk menemani, budak perempuannya untuk menemani putrinya jalan di pasar tanpa menggunakan cadar. Ini dulu orang kan perempuan pakai cadar semua. Jadi kalau yang nggak pakai cadar, sesuatu yang ganjil. Disuruh ada perempuan yang cantik ini jalan di pasar keliling-keliling tanpa menggunakan cadar.
Dan perempuan ini sangat-sangat cantik. Kata ayahnya ini, penguasa ini, kepada budak perempuannya yang nemeni putrinya, kalau ada yang ngapa-ngapain anak putri saya jangan dicegah, biarin aja. Ada yang nyolek, ada apa, biarin aja. Setiap putrinya ini melewati seorang laki-laki, malah laki-laki itu yang malu. Laki-laki setiap melihat wajah perempuan yang cantik ini, dia malu sendiri dan ditundukkan pandangan. Sampai di suatu tempat, ini putri dan budak yang menemaninya melewati seseorang laki-laki, lalu tiba-tiba laki itu memegang perempuan ini dan menciumnya. Langsung aja menciumnya begitu. Karena disuruh jangan dicegah, budak ini pun gak mencegahnya. Lalu pulang, setelah berkeliling-keliling, itu aja yang terjadi, itu aja. Lalu kemudian pulang, laporan kepada majikannya, bahwasanya setiap kali orang dia lewat kepada seorang laki-laki, mereka semua menundukkan pandangan, malu melihat wajahnya, kecuali ada satu orang. Kata majikannya yang penguasa ini, apa yang dilakukan orang itu? Orang itu tiba-tiba memegang bahu putrimu dan kemudian menciumnya. Lalu ketika dia dengar kejadiannya, langsung dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok sujud syukur? Kata dia, demi Allah, ya, tidaklah terjadi dalam sepanjang hidupku melainkan cuma itu 2 sekali aku pernah mencium orang. Aku pernah mencium orang perempuan, kata dia. Jadi ketika dia pernah mencium seorang perempuan yang bukan muhrimnya, yang bukan mahramnya, bukan gak halal buat dia, maka Allah Ta'ala buktikan putrinya dicium oleh orang lain. Maka dalam hadis tuh disebutkan, barang siapa yang berzina dengan orang lain, maka akan diperlakukan salah seorang keluarganya oleh orang lain. Kalau nggak tobat, mohon Allah Ta'ala supaya jangan diperlakukan terhadap salah seorang keluarganya, istrinya ataupun anaknya. Kalau ada lagi nanti akan datang, insya Allah di minggu yang akan datang, cerita panjang tentang bagaimana seorang perempuan yang menjaga harga dirinya diajak berzina oleh orang lain, dia pun gak mau, dan bagaimana akhir dari hidupnya kita akan dengarkan nanti di malam Senin yang akan datang. Ceritanya menarik dan panjang, gak cukup disampaikan di malam ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga akhlak kita, jaga pandangan kita, jaga tangan kita, jaga kelamin kita, jaga seluruh anggota badan kita dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari maksiat, dan jika terperosok dalam maksiat diampuni Allah, diberikan taufik untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dinniya wa la kulli niyatin salih wa la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabat lana fi dinina wa 'alal qudri wa anta wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma wa rizqna kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahwa bil khairi wa naf'a kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bi ridha minka al-'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qidarafna wa annana asrafna wa tub alaina tawbatan tusiru kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslim
المصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قصد صحبه والحمد لله في البر والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk jadwal majelis Atiyahul Amin yang dipimpin oleh guru kita Kiai Khairullah Ramli itu pada hari Rabu tanggal 29 Oktober Rabu 29 Oktober 2014 bertempat di Masjid Darussalam Jalan Bangka 2F Jakarta Selatan, tidak jauh dari kediaman guru kita Kiai Khairullah Ramli. Sekali lagi Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Masjid Darussalam Jalan Bangka 2F Jakarta Selatan. Kemudian untuk jadwal malam Sabtu Tabligh Akbar Majelis Atiyahul Amin bertempat di Jalan Media Massa RT 12 RW 01 nomor 37 Cipinang Muara Jakarta Timur, atau bertempat di tempat Rahman Susilo atau tempat biasa Ustaz Firman Yakub diumumkan kembali malam Sabtu di Jalan Media Massa RT 12 RW 01 nomor 37 Cipinang Muara Jakarta Timur. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan untuk kita menghadiri acara mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.